Hai semuanya, perkenalkan, saya Lulu dari jurusan Psikologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini adalah salah satu program kerja dari KKN Angkatan 102, kelompok 174. Semoga viewers yang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di Wuhan, Tiongkok, sudah ada Rio Alvi, seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan. Selamat malam, Rio. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, boleh diceritakan kepada kami di sini bagaimana kondisi terkini dan apa saja. Setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kita perlu mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit penyakit COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada pertengahan Maret tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Reaksi yang muncul cukup beragam. Ada yang panik, shock, bingung, gak percaya, cemas, khawatir, menghampiri kita dalam satu waktu. Keadaan berubah dengan cepat. Seketika semua orang dipaksa untuk beradaptasi. Harus melek teknologi lah, ditambah gak boleh kemana-mana, apalagi kumpul-kumpul. Hashtag di rumah aja mulai digaungkan. Sehingga beberapa mall, restoran, sekolah, bahkan hingga tempat ibadah pun juga ditutup saat awal pandemi COVID-19 melanda. Meskipun saat ini sudah memasuki new normal atau adaptasi kebiasaan baru istilahnya, namun dalam lifestyle kita berubah dengan drastis. Kondisi yang berubah dengan cepat ini menimbulkan banyak ketidakpastian atau kebingungan, dan ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Tanda-tanda ketika kesehatan mental kita mulai terganggu dapat dirasakan dengan kualitas tidur yang buruk, mudah marah, menarik diri dari lingkungan sosial, tidak produktif, dan masih banyak lagi. Disinilah pentingnya resiliensi. Apa sih resiliensi itu? Resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap suatu permasalahan. Contohnya, seperti masalah COVID-19 ini. Ada 3 kebiasaan yang dapat dilakukan saat pandemi untuk menjaga resiliensi kita. Yang pertama, tetap menjalin koneksi atau komunikasi. Di era sekarang ini sangat mudah untuk berkomunikasi jarak jauh. Namun harus diperhatikan komunikasi yang sehat itu, di mana berita hoax tidak masuk di dalamnya. Yang kedua, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan fisik itu bisa dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan minum vitamin. Namun, ada hal yang tak kalah penting juga, yakni menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Karena kalau kesehatan mental kita terganggu atau stres yang terus-menerus, hal tersebut dapat membuat sistem imun kita juga melemah. Makanya, di saat pandemi ini, tetap lakukan aktivitas atau coba lakukan hal-hal baru. Tapi perlu digarisbawahi, harus sesuai prosedur protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, pakai masker, dan lain-lain. Yang ketiga, berpikir sehat. Semua masalah pasti ada solusi. Perlu diingat bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti bencana pandemi ini. Maka, usahakan fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, seperti emosi dan pikiran kita. Ada salah satu cara untuk membuat kita berpikir lebih sehat, yakni dengan membuat gratitude journal. Caranya, tulis semua hal-hal positif dan negatif yang terjadi pada hari itu. Kalian bisa tulis hal-hal positif yang sederhana saja, seperti misalnya bernafas, masih bisa menikmati makanan, atau hal lainnya. Lalu, setelah menulis hal-hal positif, tulislah hal-hal negatif juga. Dan lihatlah hal-hal negatif
yang terjadi pada hari itu. Ucapkan terima kasih pada diri kita atau seseorang yang sudah membantu kita melewatinya. Gratitude Journal dapat membuat kita lebih bersyukur dan dapat melihat hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu musibah. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Oh iya, viewers boleh banget loh berbagi kisah di kolom komentar tentang kondisi dan situasi yang dialami di masa pandemi ini. Tenang, kamu gak sendiri kok. Ada aku, dia, kita semua yang bisa saling menguatkan.